Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sari fi sayyidil asma'i wa sifati. Nawaitu ta'alam wa ta'alim wa dhakar wa dhakir wa nafa'a wa latifa wa nifada wa istifada wal hasa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair iktira ahwashillahi wa amradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu wa in kunta mimman yahtasibu bit tijarah wal bay' wasyira'i fa 'alaika fi jami'i mu'amalatika bil istinabil mu'amalatil fasidah. Membahas tentang adab daripada pedagang yang kemarin telah dijelaskan, yaitu betapa pentingnya kita untuk mencari pekerjaan yang halal sehingga itu akan bermanfaat untuk daripada diri kita, sehingga mudah untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-Nya yang beriman, yang mereka itu bekerja. Artinya Islam, syariat Islam menganjurkan setiap seseorang itu bekerja untuk menjaga agamanya, untuk menjaga dirinya agar tidak meminta-minta dan seterusnya. Maka di dalam batasan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang berusaha, yang bekerja Allah cinta. Tapi jangan sampai pekerjaan itu merampas daripada akhirat kita. Jangan sampai dengan bekerja kemudian kita tidak memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini terbalik, yang Allah asalnya cinta jadi murka. Sebab dia mengorbankan akhiratnya demi daripada dunianya yang sifatnya itu tidak jelas juga. Kemudian adab-adab daripada tijarah, tajir, seorang pedagang. Adab-adabnya diantaranya adalah wa in kunta, jika kamu, kata Imam Abdul Haddad, mimma yahtasibu bil tijarah, dari kelompok atau golongan orang-orang yang bekerja bil tijarah, entah itu perdagangan, wal bay' atau jual beli, wasirah atau membeli, maka fa'alaika fi jami'i mu'amalati, hendaknya kalian menggunakan di semua masalah-masalah bermuamalah bi'istinabi mu'amalatil fasidah, dengan menghindari daripada praktek muamalah jual beli yang merusak, wal bai'il muharramah, dan jual beli yang haram, entah itu barangnya yang haram atau daripada akadnya tidak sah, atau duitnya adalah duit yang haram, wal makruhat, dan juga menghindari jual beli yang makruh. Fata'allam dzalika wa tafaqqah fihi,
fikih, urusan hukum di dalam pekerjaan atau tijarah tadi atau daripada bermuamalah. La budda laka min dzalik. Mau tidak mau kamu harus mengerti itu. Wala rukhsata laka fi tarkihi. Tidak ada keringanan sedikit pun untuk kalian tidak mengetahui apa yang kalian jual belikan. Ini penting ini ya. Bapak Ibu, ketika kita ini kan arkanul Islam ini ada 5. Itu 5 ini syahadat, 2 kalimat syahadat yang pertama, yang kedua adalah sholat. Maka kita wajib, ketika kita diwajibkan sholat, kita berakal, kemudian balik, kita wajib sholat. Maka kita harus belajar tentang sholat. Apa saja syarat sholat, apa saja sah di dalam sholat, dan apa saja yang membatalkan sholat. Pas alam wudhu istinja itu otomatis harus mengerti. Jadi kadang-kadang cerita kayaknya sholatnya salah, sholatnya ini salah, kemudian dia, loh saya tidak tahu, itu kan ada orang soal agama itu tidak ada pembenaran itu. Kecuali ada 2 orang, kecuali dia tinggal di ujung gunung yang dakwah itu tidak ada masuk, yang ulama itu tidak ada. Kemudian dia mengatakan, loh saya tidak tahu kalau membasuh rambut ini hukumnya wajib, maka diterima alasannya. Kalau daerah dia tidak ada dakwah masuk atau ulama masuk. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, malam masuk Islam, sholat subuh, kemudian wudhu, dia kada wudhu, kada tahu dia. Loh kok kada wudhu? Oh saya tidak tahu kalau wudhu itu wajib. Atau saya tidak tahu kalau rukun wudhu itu diantaranya membasuh rambut. Maka dibenarkan. Selain 2 orang ini tidak ada yang dibenarkan. Begitu juga puasa. Kemudian zakat. Di dalam zakat ini hukumnya global. Kita harus wajib mengetahui bahwa zakat itu hukumnya wajib. Kemudian pembagian daripada zakat, maka ketika kita pegawai di satu pekerjaan, maka wajib mau tidak mau kita harus belajar apa saja yang membatalkan jual belinya, apa saja yang merusak daripada akadnya, dan kapan dia terkena wajib zakat ketika hartanya itu terkumpul atau terputar selama 1 tahun. Jadi kewajiban menuntut daripada untuk masalah muamalah ini hukumnya wajib bagi orang yang sudah pegawai di dalam bidang tersebut, profesi tersebut. Oh saya tijarah, maka dia harus wajib mengetahui ilmu, yaitu tentang hukum masalah semua perdagangan di dalam hukum syariat Islam. Itu mau tidak mau, kecuali dia pegawai tijarah berdagang, dia tidak wajib mengetahui zakatnya tambang, itu tidak wajib dia, sebab dia ada pegawai itu. Yang dia wajib kuasai adalah masalah tijarah. La rukhsata laka fi tarkihi. Tidak ada ceritanya alasannya di dalam meninggalkan tersebut. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, la yabi fi suqina wa la yastari man lam yatafaqqah. Kita tegas beliau. Tidak boleh ada praktek jual beli di pasar kami selama mereka tidak mengetahui hukum-hukum syariat. Fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Karena sebabnya siapapun orang yang tidak faqih, tidak mengerti masalah hukum jual beli di dalam pasar
Dia karena dia minim ilmu, kada belajar daripada tentang jual beli, akhirnya kena unsur riba dan dia tidak mengetahui. Apakah dimaafkan? Ya Allah alam, kita tidak tahu. Yang jelas dilihat daerahnya dia. Kalau daerahnya dia banyak ulama, banyak yang mengerti agama, maka ini tidak dibenarkan alasan dia tidak tahu. Sebab itu adalah perintah Allah untuk daripada kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Intaha bima'nahu wa halu kama dzakara radhiyallahu anhu. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini penting nih hadirnya. Masalah zakatnya bagaimana, kemudian hal-hal yang membuat sah untuk mungkin dia pertama ngambil modal itu bagaimana akadnya, kalau bayarnya kredit atau cash atau yang lainnya, ini harus tahu semua. Sebab supaya tidak terkena unsur riba, praktek-praktek riba. Apalagi zaman kita ini banyak urusan kita dengan bank. Ini lebih hati-hati lagi. Kita harus lebih warok lagi. Jadi kalau ada cerita, masalah pegawai sendiri, beribadah sendiri, khawatir, jangan sampai ada bandiran seperti itu. Masalah pegawai sendiri, beribadah sendiri, ada cerita. Kita ini terikat oleh syariat, baik daripada aspek kehidupan kita apapun, semuanya ada di dalam syariat. Jadi jangan sampai kita memisah-misahkan sendiri. Jangan sampai kita memisahkan diri dengan syariat hanya demi dunia. Wa 'alaika fi tijarati qawmin wa mulazamati fi ihsani wal adab. Kemudian adabnya di antaranya juga hendaknya atas kalian, atas kamu, ada yang beradat di dalam perdaganganmu, hendaklah kalian selalu mulazamah, menekuni di dalam kebaikan dan juga keadilan yang baik, dan yang adil. Wa suluki sabili musamahah wal fadli, dan hendaknya kalian menempuh jalan yang suka memaafkan dan juga suka menambahi. Suka memaafkan dan suka menambahi. Wa tarki musyahati wal istiqsa, dan meninggalkan permusuhan dan melebihi hitungan. Artinya jangan suka gampang marah di dalam tijarah, di dalam perdagangan. Jangan melebihkan hitungan. Jangan terlalu dihitung bujur-bujur seperti itu di dalam kurang lebih. Maksudnya kalian ini lebih banyak musafahah, yaitu saling memaafkan, kurang lebih saja, wal fadli, dan menambahi, dan menambahi. Jangan tegang, jangan serius, jangan terlalu bermusuhan di dalam jual beli, dan juga jangan melampaui hitungan. Dihitung, itu sampai berapa kali? Sampai tidak mau daripada rugi, bahkan 1 rupiah pun. Jangan terlalu di dalam perhitungan juga. Fa inna dzalik, sebab itu memiliki musamahah dan juga khair, orang baik, aksaru lil barakah, itu akan memperbanyak keberkahan dalam harta. Wal anma lil tijarah, dan itu akan membuat maju perdagangan seseorang, berkah. Sebab setiap orang yang nukar atau dia yang nukar, pasti orang senang, hatinya pasti ridho. Kada dakhil, kada
ada kebencian atau apapun di dalam hati seseorang ketika dia nukar kepada kita atau kita nukar kepada dia. Sebab kenapa? Sebab kita kurang lebih saja. Oh nggih, kadada angsurannya 100 rupiah. Oh nggih, kada apa-apa. Jadi kurang lebih. Kemudian kalau dia pegawai di masalah timbangan sudah 1 kilo, dia tambahi sedikit, misal 1 korma, nukar kurma, dia jualan kurma, pas 1 kilo ditambahi 2 biji. Nah, seperti itu, kurang lebih dan menambah. Ini ilmu daripada Nabi SAW di dalam berdagang. Nah, Rasulullah SAW berdagang seperti itu. Apa ujian Nabi SAW dalam sabdanya? Bahwa qala alaihi salatu wassalam, benar-benar bersabda Rasulullah SAW, rahimallahu abdan, Allah merahmati seorang hamba, sam'an idza ba'a, mereka toleransi, kurang lebih saling memaafkan ketika menjual. Sam'an idza ishtara, dia kurang lebih, dia toleransi ketika membeli. Sam'an idza qtada, dan dia kurang lebih suka memaafkan ketika menagih daripada hutang. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sama, afdalul mu'min, paling afdalnya orang mukmin, keutamaannya orang mukmin, rajulun sam'an idza ba'a, itu seseorang yang saling memaafkan, suka memaafkan, suka toleransi ketika dia menjual. Sam'an idza ishtara, dia suka memaafkan, suka daripada kurang lebih ketika dia membeli. Sam'an idza qada, dia toleransi untuk menagih hutang. Sam'an idza qada, dia juga toleransi ketika membayar daripada hutang. Maka ini orang adalah keutamaan orang mukmin dan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, ini ilmunya Rasulullah alaihi wasallam. Sebab dengan cara inilah daripada Rasulullah SAW ketika hijrah di tahun 13 kenabian, artinya itu Rasulullah SAW ke Madinah kan hijrah. Di sana itu Rasulullah SAW di Yathrib di Madinah itu ada pasarnya Yahudi, dan itu pasar nomor 1, sangat besar. Namanya Koinuto, pasar Koinuto, Bani Koinuto. Itu pasarnya benar luar biasa. Dan di saat itu kaum muslim, Nabi SAW tidak punya pasar, masih ekonomi umat ini masih tidak stabil. Kemudian Nabi berinisiatif untuk membuat pasar sendiri. Karena alasan sebab pasarnya Yahudi, Koinutoh tersebut banyak praktek riba dan juga curang di dalam pasar tersebut. Syariat Islam tidak membenarkan itu. Kemudian Rasulullah SAW dengan mungkin banyak pertimbangan di saat itu, akhirnya Rasulullah SAW mendirikan pasar, yaitu yang dinamai pasar Baqi. Itu bahari sama Rasulullah SAW. Kalau kita pernah ke Baqi, mudah-mudahan yang belum pernah pulang, insyaallah lekas pulang ya. Atau kita yang sudah cepat dipanggil lagi. Di pasar Baqi di sampingnya itu pasar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membangun pasar ini tidak ribet. Artinya melihat tempat lahan seperti itu, kemudian Rasulullah SAW meluaskan siapapun yang ingin buka lapak, siapapun yang mau jual barangnya, dagangannya ada di pasar, silahkan. Pertama, tanpa mengkhususkan punyanya orang. Artinya
siapa yang cepat di hari itu, maka dia akan dapat tempat yang sesuai dia datangnya hari itu. Jadi kadang oh ini punya saya, oh ini punya fulan, ini punya fulan, itu berada di pasar Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Sebab untuk membuat semua merasa memiliki pasar. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu membangun pasar tanpa dipungut pajak. Ini membuat si pedagang sangat untung. Kenapa? Ya sebab tanpa ada pajak, mereka laba keuntungan itu akan full, dipotong hanya dengan modal. Karena daripada pajak di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW suka yaitu mengimpor, sebab di zaman itu terkenal di zaman itu di Madinah adalah panen yang paling besar kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengimpor kurma dari Madinah itu keluar daerah agar mereka mendapatkan daripada manfaat tersebut. Kemudian yang paling penting yaitu amanah dan juga jujur. Nah, ini yang di zaman di masa itu pedagang yang jujur itu sangat susah sekali. Sebab zaman daripada yang dikuasai oleh Yahudi. Orang sekali masuk ke pasar Rasulullah SAW, kemudian mereka jual beli ada di sana, maka pasti dia akan kembali lagi nukar di tempat itu lagi. Kenapa sebabnya? Sebabnya mereka jujur, mereka padahi. Ini kualitas bagus, harganya sekian. Ini kualitas sedang, harganya sekian. Ini kualitasnya buruk, harganya sekian. Maka ketika orang di zaman itu nukar sekali, dia akan puas. Sebab kadada talbis, kadada khadak, kadada yaitu timpangan di dalam perdagangan. Yang buruk dicampur dengan yang baik, dicampur adukan, kemudian yang baik-baik ditaruh di atas agar kelihatannya ini kualitasnya bagus. Kemudian orang nukar, ditukar, dimasukkan ke plastik, kemudian dilihat akhirnya banyak buruknya. Maka orang awal akhiran, dia mungkin pertama dan juga terakhir beli ada di sana. Kenapa? Sebabnya kadang dusta. Dan itu yang umum di zaman Rasulullah SAW ketika belum pasar Islam. Setelah pasar Islam ada, maka praktek jujur, praktek keadilan, praktek daripada semua itu telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu memakan waktu yang banyak, maka pasar Nabi SAW umat Islam itu berkembang pesat, dan pasar daripada Yahudi akan turun dengan sendirinya. Bahkan yang Yahudi pun jual belinya ada di pasar Rasulullah. Kenapa? Sebabnya jujur, amanah. Kadada curang, kadada di pasar Rasulullah alaihi wasallam. Itulah Rasulullah SAW itu menumbuhkan daripada ekonomi umat ini. Bukan hanya Rasulullah ini pintar, hebat di dalam ibadah, strategi di dalam ekonomi, di dalam membangun pasar, bahkan panglima perang Rasulullah SAW selalu hebat dan selalu daripada terdepan untuk daripada menguasai itu semua. Maka memperdayakan ekonomi dalam Islam itu bukan hanya pengelolaan harta saja, tapi tentang juga daripada mencukupi nilai-nilai keadilan dan juga peradaban, amanah dan keberkahan, serta di dalam bentuk kesejahteraan seluruh daripada umat. Tidak pernah Rasulullah SAW membatasi dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah praktek yang harus kita ambil warisan itu. Jujur, amanah dan adil dan seterusnya. Wala tabi wala tasdari syai'an illa bi ijabin wa qabulin sahihain. Jangan kalian menjual atau menukar sesuatu kecuali dengan ijab qabul yang
Fa'inal mu'atoh itu adalah jual beli tanpa ijab qabul biduni lafzi, dengan tanpa ada lafaz, wa la takfi fi inqadil bai', maka ini tidak cukup untuk sah di dalam akad jual beli. Pada ada lafaz nukar jual itu cuma berselubungan saja, tidak ada lafaz, ini tidak sah. Tapi waqad ajazaha ba'duhum fi muhaqqarat, sebagian ulama membolehkan nukar jual beli yang tidak pakai ijab qabul itu pada harga-harga yang ringan, harga-harga yang rendah, nukar gulaan, nukar pentol, nukar wadai. Itu sebagian ulama berpendapat kada usah, kada pakai ijab qabul, kada pakai ijab qabul mu'athah, itu hukumnya boleh, ada masalah. Tapi kalau nukar sepeda motor, nukar emas, nukar tanah, nukar ini harus ada ijab qabul. Kalau ada sah, rusak itu daripada ijab qabul. Wa ma la ilaihi hujjatul Islam fil ihya wa aqala kalama fi mu'athati hunalik. Maka panjang di dalam ihya disebutkan Imam Ghazali pasal A daripada mu'athah ini, panjang yang luas permasalahannya. Wa ala kulli hal, dan atas setiap keadaan fal bai'u wasyira' wal ijabah wal qabul, adapun menjual, menukar itu tetap dengan daripada ijab dan qabul fi kulli syai', dalam semua sesuatu, baik itu nukar yang gana, nukar yang halus, ahsanu wa ahwatu, itu lebih baik dan lebih hati-hati. Itu lebih baik dan lebih hati-hati. Itu permasalahan ini panjang yang hadirin, dan itu adalah masalah bab sendiri, masalah mu'athah, masalah jual beli, bai' wasyira'. Itu harus kita sebagai pedagang atau tajir itu harus mengetahui. Ala kulli hal, kalau masalah setiap tadi jual beli ijab qabul itu setiap nukar barang yang benar yang kecil lebih hati-hati, lebih baik untuk daripada pakai ijab qabul, dan itu alhamdulillah itu masih dipraktekkan, ada di kita yang daerah kita, khususnya di Banjar dan sekitarnya di Kalsel itu masih di warung-warung kita nukar gulaan itu pakai ijab qabul masih. Pakai nukar gulaan itu masih pakai ijab qabul, dan ini harus terus kita lestarikan, kita kuatkan. Sebab ini ajaran dari Syekh Muhammad Zaini terus kumpul. Jadi itu kan diajari untuk nukar apapun, tukar jual. Ini adalah mengambil ngambil daripada kata Imam Ghazali yang paling hati-hati, yang paling daripada baik, yaitu adalah ini ijab qabul. Dan jangan sampai ini hilang. Meskipun kita di luar daerah tetap itu pakai. Sebab kalau kita di Jawa, pulang ke Jawa itu kalau di warung-warung mungkin itu masih pakai ijab qabul, tidak semuanya menjawab. Ada yang menjawab, ada tidak. Ala kulli hal itu pasti ada. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat kalau terima kasih itu adalah ijab qabul. Beli ini sekian, terima kasih. Nah, terima kasih lafaz itu adalah lafaz ijab qabul, antara sama-sama itu. Tapi yang lebih sahih, yang lebih jelas, nukar jual itu paling ahwat, itu paling ahsan. Nah, jangan di warung saja, meskipun di Alfamart, Indomaret kayak kelihatannya modern, tetap pakai ijab qabul, jangan sampai hilang. Justru yang tidak pakai ijab qabul itu yang keterbelakangan zaman. Yang pakai ijab qabul itu adalah peradaban daripada manusia yang di saat itu ada daripada praktek jual beli itu sama-sama itu tetap pakai ijab qabul. Ini kelihatannya biasa saja, tapi ini ada hukum syariatnya, dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW.
kita ajarkan sama anak-anak kita, jangan sampai putus. Nah, kalau mungkar pakai hijab lah,